Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Akhwat al-ummahat, ibu-ibu sekalian yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di pagi hari ini Allah masih melimpahkan, mencurahkan nikmat-nikmatnya kepada kita. Nikmat iman merupakan nikmat yang paling besar, juga nikmat sehat walafiat. Semuanya sehat ibu sekalian? Alhamdulillah. Sehat jasmani juga sehat rohani. Tapi ini sepertinya pesertanya berkurang. Biasanya kebuak gitu. Napa gara-gara akhir tahun mau tahun baru? Semoga canda. Ini musim liburan ya mungkin. Pulang kampung ya. Pulang. Ibu-ibu sekalian, saya ingatkan, nanti malam itu tahun baru Masehi, tahun barunya orang-orang non-muslim. Jangan ada kegiatan-kegiatan apapun untuk merayakan, membanggakan tahun tersebut. Meskipun sekedar cuma bakar-bakaran. Bakar nopo? Bakar puhung, bakar jagung. Kalau tujuannya pengen memperingati malam pergantian tahun baru, itu sama saja dengan tasyabuh. Tasyabuh itu kenapa? Menyerupai orang-orang kafir non muslim. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dalam golongannya. Napa mau ibu-ibu sekalian digolongkan termasuk orang-orang Nasrani? Betul kan? Sudah wis mau pergantian tahun tidak tinggal turu malahannya. Tahu-tahu wis tahun 2006 likur. Tidak usah mengadakan acara-acara. Ya kalau ada yang mungkin untuk muhasabah, introspeksi diri, mengadakan kajian malam tahun baru. Tujuannya bukan mengagungkan malam tahun barunya. Istilahnya apa? Memberikan solusi dan anak-anak muda, bapak-bapak, remaja-remaja tidak keluar dari kampung, tidak keluar dari rumahnya dalam rangka untuk berfoya-foya, berhura-hura. Mereka menghabiskan waktu, menghabiskan uang untuk merayakan malam tahun. Justru malah muhasabah, ya Allah, setahun ini apa yang sudah saya kerjakan, apa yang saya persiapkan untuk tahun-tahun yang akan datang. Sudah berapa tahun saya hidup di muka bumi ini, semakin hari berarti jatah umurnya semakin berkurang. Muhasabah yaitu kalau memang hanya untuk muhasabah itu diperbolehkan. Karena kita nggak ada yang tahu kapan meninggal dunia atau sekedar napo at-tahadus bini amilah, menceritakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang salaf itu pada zaman dahulu itu sekalian, itu menceritakan nikmat-nikmat Allah itu dari ba'da isya sampai subuh itu tidak rampung itu. Alhamdulillahilladzi an'amana bikada bikada bikada. Alhamdulillah yang telah memberikan nikmat kepadaku, nikmat ini. Mungkin bisa cerita sama suami, istri sama suami ngobrol. Mas, yuk mari kita masing-masing untuk menceritakan nikmat Allah. Wa amma bi nikmati rabbika fahadis. Maka terhadap nikmat Allah maka ceritakan, ungkapkan apa saja nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Oh, yang dhisik awake dhewe ning duwe omah, saiki wis duwe omah. Dhisik rong duwe sepeda motor, saiki wis duwe. Dhisik rong duwe mobil, saiki wis duwe. Dhisik rong duwe anak, saiki wis duwe. Saiki wis putu nggih. Masya Allah. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Coba bapak ini anak siji entek piro nek dihitung-hitung nggih.
makannya, pendidikannya, semacam-macam ya Allah. Berarti awake dhewe iki sugih ya. Oh, sugih bener itu Masya Allah. Tanpa kita sadari. Ya. Kenapa? Karena kalau kita tidak mengingat-ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala itu kita seringnya itu ngeluh, gresuloh. Sing dieling-eling napa Bu? Lorone, sing dieling-eling rekosone, sing dieling-eling melarati. Padahal nikmat Allah yang sangat banyak kita lupakan. Lah lara kok ora mari-mari wis sesasi. Lah yuswa jenengan pinten Bu? 20 tahun. Lorone pinten? Sesasi. Sehate pirang tahun? Gitu Bu. Apa kok loro kabeh kaya ngene? Padahal sing lara apa beruntune tok lho niku. Tangane sehat, kepalanya sehat, matanya bisa melihat. Masya Allah. Ibu sekalian, niki napa jenenge? Alis ini. Bulu alis ini kenapa kok tubuhnya tidak sebagaimana tubuhnya rambut coba? Jenengan bisa bayangkan, nek bulu alis kita ini setiap saat itu tumbuh terus kayak apa Bu? Alisnya gondrong, dadak dipotong setiap bulan sekali. Begitu adilnya Allah Subhanahu wa taala, alis kita ini gak akan panjang sebagaimana panjangnya rambut yang setiap bulan harus dipotong itu. Masya Allah. Nikmat yang berupa alis kalau nanti ada keringat itu tertahan di sini ya. Kok ya tidak disyukuri? Dikerok. Wis apik lho dikerok, terus ganti sih petelot. Keringatan langsung lebar-lebar kabeh lah, ora duwe alis. Itu lho iki pompas lho ijem niki ne. Mendadak tambah ingatan. Kena lilin langsung meleleh gitu. Dadi elek niku plastik niku. Ibu sekalian, ba'da isya sampai subuh itu mengingat nikmat alhamdulillah awakku sehat, motoku sehat, jantungku sehat, aku cek iso mlaku, cek iso ngaji, cek iso ngomong putu. Lah masyaallah nih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adabi lasadid. Jenengan ndak usah minta kepada Allah. Sing penting syukur, Allah tambah nikmatnya. Dengan syukur lagi tambah nikmatnya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur kepada Allah akan aku tambah nikmatnya. Cai duit 1.000 syukur alhamdulillah matur nuwun ya Mas. Muga-muga barokah ya Mas. Jadi tambah sesuk tambah 150. Matur nuwun ya Mas, sesuk tambah 200.000 niku. Tapi dulu 100 bulan sakmene kok ya cukup dienggo belanja. Lah sesuk ora dikai apa-apa. Ya betul Bu, itu manusia seperti itu. Kalau kita bersyukur kepada manusia, terima kasih kepada manusia, besok akan ditambah. Tapi nek jenengan, nah itu besok malah ra dikai apa? Pentingnya kita bersyukur kepada Allah, termasuk bersyukur dengan nikmat umur panjang. Ibu-ibu yang hadir di sini rata-rata balita ya. Ba'da 50 iya dong, ada yang di bawah 50, sedikit sepertinya. Jangan binten Bu. 50? Oh 40 baruan. Berarti masih panjang ya. Nek umurnya panjang. Ibu sekalian, saya kemarin baca sebuah makalah itu dari 100 orang itu yang umurnya panjang sampai 70 tahun itu cuma 8 orang dari 100 orang ini. Maka jenengan lihat aja sekitar. Lah koncoku kae wis mati. Koncoku SMP wis mati. Koncoku SMA wis mati. Koncoku ngaji wis mati. Ya betul Bu. Teman saya lulusan SMP kemarin yang mati sudah, yang meninggal sudah banyak. Kemarin saya reuni sama teman-teman. Ruki 93. Lulus 93 Bu saya. Sama teman-teman ada 40-an orang habis mendengarkan tausiah Ustaz Abdul Manaf, Ustaz Abu Bakar Ba'asyir, Ustaz Yahya, terus kita outbound. Outboundnya itu di Gemblinding ya, tempat kuping itu. Umurnya sudah 50 tahun ke atas, 51, 52, 53, 55, terus sudah diputu nih. Tapi naik ketemu karo koncone pondok, wis kaya santri meneh, guyonan meneh niku. Wis kujekan akrab ya.
Itu kita mengingat-ingat, ya Allah, teman kita yang sudah meninggal berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya Allah, sudah banyak. Seumur 50 tahun Ibu ini. Belum yang sudah umur 60 tahun semakin banyak teman yang meninggal dunia, 70 tahun semakin banyak lagi. Akthiru min dzikri hadimil ladzat, yakni al-maut. Perbanyaklah untuk selalu mengingat yang menghancurkan kenikmatan. Apa itu? Kematian. Nanti kita ketemu dengan Ustaz Kodri ngeleng-ngeleng mati terus. Ya memang kajiannya at-tadzkirah. At-tadzkirah itu peringatan menuju kematian. Bagaimana kita meninggal dunia itu dalam keadaan bahagia, dalam keadaan senang. Ibu-ibu kenal dengan Ustadz Muhammad Jazri yang kemarin meninggal dunia. Joko Karyan ngertos, beliau Dewan Syuronya Joko Karyan. Beliau yang punya ide namanya masjid itu bagaimana infaknya itu 0. Jangan menumpuk-numpuk infak masjid sampai 30 juta, 40 juta, setahun, 2 tahun nggak pernah dikeluarkan. Mandek infaknya. Lah maka beliau kemudian suatu saat didatangi sama salah seorang pengurus masjid, Ustaz, ini ada seorang jamaah yang sedang sakit, butuh bantuan, dia ingin minjam uang. Sangat mendesak sekali Pak Ustaz. Berapa butuhnya? 40 sekian juta. Lah saldonya berapa? Saldonya 48 juta. Ya sudah, tidak usah dipinjamkan, berikan semua kepada dia. Ya. Berarti nanti gimana untuk operasional? Yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsip beliau itu siapa memberi dia akan menerima. Siapa memberi dia akan dapatkan balasan. Betul Ibu sekalian. Saldonya selalu kosong, 0. Joko Karyan itu. Tapi Masya Allah besoknya ada yang infak 5 juta, 10 juta, sampai terkumpul 100 juta lebih. Masya Allah. Yakin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga masjid Joko Karyan ini menjadi percontohan. Masjid percontohan se-Indonesia. Di Sragen ada Masjid Al-Falah. Di Kalimantan ada masjid. Di beberapa tempat itu semuanya ada masjid. Mencontoh Masjid Joko Karyan bahwa masjid itu bukan sekedar untuk beribadah, bukan hanya sekedar untuk sholat, tapi juga untuk membantu fakir miskin, janda-janda, orang-orang yang membutuhkan, sebagai tempat istirahat, ya, untuk pendidikan, untuk mengembangkan ekonomi. Masya Allah, sekarang Joko Karyan itu punya badan-badan usaha sangat banyak sekali, punya hotel-hotel, gitu kan. Ya, yang itu semuanya adalah berawal dari wakaf produktif, ya. Jadi wakaf, infak, sedekah ini dikembangkan, akhirnya Masya Allah untuk kemakmuran masyarakat, memakmurkan umat. Karena kalau yang bangkit itu bukan masjid, Bu. Kita mau mengandalkan negara itu, dari mana kita dapatkan bantuan? Kenapa ibu-ibu janda mendapatkan bantuan dari negara, Bu? Dapatkan bukan? Enggak ada, Man. Pada zaman dahulu itu para janda yang nanggung siapa? Negara. Udah sekarang enggak ada, Bu. Ngurusin anak, ngurusin sendiri, ditinggal mati sama suaminya, ditinggal cerai sama suami. Lah mending kalau suaminya itu dia masih paham agama. Kalau cerai itu anak tanggung jawab siapa, Bu? Bapak. Tapi rata-rata kan enggak. Terusnya urusan dhewe, pikiran makane pikiran dhewe, pendidikannya ya urusan dhewe, bapake kawin meneh karo liya. Mboten, Bu. Iya. Seperti itu kebanyakan. Apalagi yang ditinggal mati sama suaminya, menjadi orang tua tunggal. Kan dia harus mencari rezeki sendiri. Siapa yang membantu mereka? Masjid, Baitul Mal dari masjid. Masya Allah, ini Bapak Ibu sekalian. Ustadz Jazri, Muhammad Jazri ini luar biasa, meninggal dunia dengan jejak-jejak kebaikan, akan menjadi amal jariah bagi beliau dan juga akan bermanfaat bagi umat Indonesia ini. Makanya ketika kemarin meninggal dunia ini sekalian, jangan lihat videonya, ya Allah, mau meninggal dunia itu sempat berpesan, ya, sudah sulit sekali untuk bernafas, tapi dia masih memberikan pesan. Kalian tidak usah bersedih. Aku ini ora loro.
Orang loro. Aku bahagia, aku senang. Saya sedang menuju ke alam barzah. Saya akan menuju ke alam barzah dan itu penuh dengan keindahan di sana, nyaman, bahagia. Ulah jodoh sedih. Kalau datang ke sini silahkan bahagiakan hati saya. Duduk nangis. Yang datang ke situ nengok nih Bu, nggak usah susah kalian. Ayo bergembira, gojekan. Ya, orang yang sedang sakit dalam kondisi seperti ini, bagaimana dia itu jadi bahagia? Jangan malah di situ malah nangis, terus doa sambil nangis, malah tambah susah. Ya, sing sakit tadi itu malah tambah susah. Nek milih wong loro, ojo terlalu kaku, ojo terlalu sepaneng, tapi bahagia, gojekan. Dan nanti yang sakit itu juga ikut bahagia, punya harapan sembuh gitu kan. Kalau toh enggak, dia nanti ketika menuju ke alam barzah itu dia rohnya akan merasakan kebahagiaan. Tadi barusan saya baca, mendengarkan itu, menyaksikan dan mendengarkan pesan-pesan beliau beberapa saat sebelum meninggal dunia. Luar biasa, semua orang sama ngiri. Masya Allah, Ustaz Jazri mau meninggal dunia tapi hatinya bahagia, tidak takut dan tidak bersedih. Dan itulah janji dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Dalilipun pundi? Surat Fussilat ayat ke-30. Monggo diperhatikan. Surat Fussilat ayat ke-30. Tes. Sudah ada yang dapat? Surat Fussilat 30, yang bawa HP tinggal buka aja Google Fussilat 30, yang bawa Al-Quran monggo. Sudah dapat Bu? Monggo yang sudah dapat dibaca. Dibaca ayatnya. Ya, terjemahannya. Ya, cukup. Ini janji kepada orang-orang yang beriman, istiqomah, malaikat akan turun di saat dia mau meninggal dunia. Malaikat akan turun di saat dia itu dalam kondisi sakaratul maut. Dengan mengatakan apa? Allah takhafu wa la tahzanu. Kamu tidak usah takut, kamu tidak usah bersedih. Orang-orang yang mengatakan innalladzina qalu rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, tsumastaqamu, kemudian istiqomah. Maksudnya istiqomah itu apa? Istiqomah di atas keimanan, istiqomah di dalam melaksanakan amal-amal ketaatan, amal-amal soleh. Kita semua jadi saksi bagaimana Ustaz Jazri ini luar biasa, amal-amal soleh beliau ya, yang telah memberikan contoh kepada umat Islam se-Indonesia, terutama para takmir-takmir bagaimana mengelola masjid. Beliau mengadakan daurah-daurah, seminar-seminar yang diikuti para takmir-takmir masjid, dibimbing ini loh cara mengurusin masjid biar masjid ini menjadi pusat peradaban umat itu kayak seperti ini. Semua orang kembali ke masjid, masalah ekonomi kembali ke pendidikan masjid, mau ibadah di masjid, mau apapun di masjid. Ya. Innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu, dia istiqomah, berpegang teguh terus menerus, tidak murtad, tidak berbuat maksiat, maka malaikat akan turun di saat dia meninggal dunia. Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan takut dan jangan bersedih. Takut itu takut dengan apa Bu? Yang akan datang. Bersedih itu bersedih dengan apa? Yang sudah berlalu. Takut dengan yang akan datang, orang mau mati itu mesti yang ditakutin apa Bu? Gosok ben piye aku nang alam kubur, dapatkan nikmat kubur atau azab kubur.
nanti dibangkitkan oleh Allah di padang mahsyar bagaimana, nanti dihisab-hisabnya gimana, berat atau ringan, nanti ditimbang amal kebaikannya bagaimana, kan ketakutan itu. Tapi ini orang beriman, beramal soleh, aku wis duwe bekal kok, aku wis sangu kok, wis rasa takut, rasa bersedih. Kenapa? Karena Allah itu akan menjadi wali bagi dia. Di alam barzah nanti amal-amal soleh dia akan membantu dia di dalam menjawab pertanyaan munkar nakir. Amal-amal soleh dia akhirnya berwujud menjadi seorang pemuda yang ganteng. Amal-amal soleh dia akan bisa memberikan syafaat kepada dia sehingga dia mendapatkan nikmat-nikmat kubur. Dibangkitkan nanti di padang mahsyar, amal-amal soleh dia akan memayungi dia sehingga tidak merasakan panas. Pas dihisab, amal-amal soleh dia akan menambah amal-amal kebaikannya. Pas di mizan ditimbang, amal-amal soleh dia akan lebih berat dan kemudian diberi kemudahan melewati syirat, selamat masuk surga. Niku menawi tiyangipun beriman, ngata-ngata yang pun amal soleh. Apapun amal soleh tersebut ini bisa sekali. Ya, makanya ibu kalau jenengan pengen bahagia, pengen senang ketika meninggal dunia, tidak takut menghadapi kematian. Nggih, sanggune napa? Minyak kayu putih. Sanggune napa? Duit. Sanggune napa? Nggih duit nggih infak sedekah. Bantu orang lain, menolong orang lain, sekecil apapun, memberikan manfaat kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain akan selalu dikenang. Wala tahzanu, dan kamu tidak akan bersedih. Bersedih itu dengan apa yang ditinggalkan. Takut nanti piye, wedi kan nang alam barzah berikut, dan dia bersedih, sedih anakku sik piye, gek durung nikah iki piye, sok nikah karo sapa? Anakku jek cilik-cilik sik iso ngopeni sapa? Bojoku dadi rondo terus sok nikah karo sapa? Payu apa ora? Ya biasa itu, orang bersedih dengan apa yang dia tinggalkan. Bersedih dengan urusan dunia, takut dengan urusan akhirat. Orang mau meninggal dunia itu perasaannya cuma dua nih, takut sama bersedih. Wah, iya yo, anak-anakku jek koyo ngono, aku sing eling ke salat sapa? Anak-anakku kayak nanti pendidikannya bagaimana? Takut, khawatir. Maka Allah mengatakan nahnu auliya'ukum fil hayati dunya wal akhirah. Takut, enggak usah bersedih. Allah yang akan menjadi wali teman kamu nanti menghadapi hal-hal yang kamu hadapi di akhirat dan yang kamu tinggalkan di dunia. Anakmu wis ana sing ngurus, bojomu wis ana sing ngurus, harta kekayaan kamu sudah ada yang mengurus. Allah Subhanahu wa taala yang akan mengurus. Ibu sekalian, makanya hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup di muka bumi ini, berarti ada kesempatan untuk menambah pundi-pundi amal saleh sekecil apapun. Biar nanti ketika kita meninggal dunia itu ada jejaknya, ada bekasnya. Kayak Ustadz Jazri itu bekasnya di mana-mana, itu jejaknya di mana-mana. Ya, karena kita ini Bu, nanti hari ini itu ditulis oleh Allah amal kita dan juga jejak-jejak yang kita tinggalkan ketika kita di dunia. Setelah meninggal dunia itu apa jejak-jejak yang kita tinggalkan? Anak soleh, alhamdulillah, terus mendoakan kita. Sholat, zakat, infak, pahalanya mengalir kepada kita. Itu jejak kita. Bantu orang lain fakir miskin. Bahkan mungkin yang tidak dikerjakan sama orang lain. Kayak Pak Purnomo polisi. Pernah lihat di YouTube, Bu? Pak Purnomo polisi itu apa pekerjaannya? Ngurusin orang-orang gila. Ratusan orang gila dia rawat di rumahnya. Istrinya itu setiap hari padu karo bojone. Apa wong edan gawa mulih. Wong edan meneh digawa mulih. Edan meneh gawa mulih. Mumet itu kan. Diwawancarai di televisi itu. Diwawancarai di televisi Bu itu beliau mengatakan,
Saya itu pernah dalam satu hari itu masak 1 kintal beras. Untuk siapa ya? Untuk ODGJ. ODGJ itu orang dalam gangguan jiwa. Makanya banyak itu. Dikunduli kabeh itu bondol kabeh, klambine seragam kabeh, terus dirawat, terus diobatin pelan-pelan, diajak ngobrol. Ya alhamdulillah satu persatu mereka bisa sembuh. Mungkin 1001 Bu, orang yang mau seperti itu. Sampai ada yang bilang, coba kalau polisi-polisi itu kayak seperti ini semua. Enggak semua lah, beberapa orang saja luar biasa. Ya. Dia mengambil sebuah peran yang tidak diambil oleh orang lain. Padahal sebenarnya orang-orang gila di pinggir jalan itu yang tanggung jawab negara deh Bu. Karena negara enggak tanggung jawab, ya dia memang polisi, tapi tidak setiap polisi seperti itu. Saya ingin membahagiakan mereka. Ya. Senang banget mereka itu, senang puasa, kamu tuh senang ya, luar biasa. Ada yang ngurusin anak yatim, mengumpulkan di panti asuhan. Ada yang ngurusin janda-janda, setiap tahun sekali diberi bantuan. Kemarin Darus Syahadah kan mengadakan santunan janda 800 lebih, 860 janda dan anak yatim. Kerjasama dengan Fatimah Zahra Semarang, dengan Syaukilah juga pernah, dengan Syaukilah Boyolali. Ada yang mereka itu mengambil peran apa? Ngurusin anak-anak yatim. Mereka nggak punya ayah, nggak ada yang dibanggakan, nggak ada yang ngurusin kehidupan mereka, pendidikan mereka. Bagaimana ibu sekalian, sisa-sisa umur kita ini ada amalan yang nanti setelah kita meninggal dunia itu ada jejaknya, ada bekasnya. Itulah amal jariah yang tetap mengalir pahalanya meskipun kita sudah meninggal dunia. Silahkan lihat surat Yasin ayat 12. Surat Yasin ayat 12. Agar kita ini meninggalkan jejak di dunia ini sebelum kita meninggal dunia. Sampun surat Yasin, saya yakin semua sudah hafal ya. Setiap malam Jumat diwaca to riyen to Bu. Sak derenge kenal Al-Kahfi kan wacane Yasin to Bu. Gerung-gerungane ini kate apal niku. Pirang-pirang tahun maca Yasin terus bermalam Jumat. Monggo dipun waos surat Yasin ayat 12. Nggih. Gantian Bu, udah Bu. Wa atharohum. Ya. Inna nahnu nuhyil mauta. Sesungguhnya kami Allah yang menghidupkan orang yang sudah mati. Nanti pada hari kiamat Allah akan membangkitkan orang yang sudah meninggal dunia. Wa naktubu, dan kamilah yang menulis ma qaddamu, apa yang telah mereka kerjakan. Wa atharohum, dan juga jejak-jejak mereka, apa yang telah mereka tinggalkan di muka bumi ini. Ya, apapun Bu, termasuk tempat yang kita gunakan untuk kajian, tempat yang kita gunakan untuk sholat, tempat yang kita gunakan untuk infak sedekah, itu semuanya apa? Ayat ini Bibi sekalian, kalau kita lihat asbabun nuzul itu apa? Sebab turunnya ayat. Orang-orang Bani Salamah pada zaman Rasulullah SAW itu kan mereka tinggalnya jauh dari masjid Bu, Madinah itu. Mereka harus berjalan kaki, ya, beberapa jam mungkin sampai ke masjid. Akhirnya mereka usul sama Rasulullah, ya Rasulullah, gimana kalau kami pindah rumah kami di dekat masjid ya Rasulullah? Maka akhirnya turunlah ayat ini Bu. Jangan. Rasulullah mengatakan, alaikum manazilakum fa innama yaktubu atharukum.
Hendaklah kalian tetap tinggal di rumah-rumah kalian karena Allah Subhanahu wa taala akan menulis jejak-jejak bekas-bekas langkah kalian. Ya. Satu langkah, satu, dua, tiga. Semakin banyak langkahnya, semakin banyak pahalanya. Wis rasa pindah. Justru pahala kalian semakin banyak. Ya omai bercerak masjid itu cuma 1, 2, 3, 5 langkah tok niku pahalanya ber 5 langkah. Dan jenengan 500 langkah niku masyaallah. Itu jejak-jejak yang akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya Rasulullah, senang mereka. Termasuk jenengan berangkat ke tempat kajian ini sing cerak ya pahalane gur sithik, sing adoh mantek ngepit bahkan mungkin numpak bis, numpak napa niku angkutan, bahkan numpak pesawat nggih. Ente numpak pesawat. Ibu-ibu yang paling jauh rumahnya angkat tangan mana Bu? Yang rumahnya bukan dari Solo, Sukoharjo, ini Sukoharjo mriki. Yang dari Karanganyar enten, dari Boyolali enten. Dulu itu kalau di DSKS itu ada yang dari Boyolali, dari gunung itu. Naik bis gitu sampai ke sini, masya Allah. Bersakit. Iya. Biasanya juga ke kajian begini. Masya Allah, itu semangatnya luar biasa. Saya pas takziah ke sepupu saya itu ketemu sama ibu. Pak Ustaz, saya jamaah jenengan. Ya Allah, rumahnya sini Bu, nggih Ustaz. Ya Allah, luar biasa. Berarti pahalanya banyak. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira kepada mereka yang rumahnya jauh. Alaikum manazilakum, sudah tetap kalian tinggal di sana, karena Allah akan menulis atharakum, jejak kalian, bekas-bekas langkah kalian. Makanya ibu sekalian, kalau jenengan itu sholat wajib, itu kan hendaknya ketika pas sholat sunnah itu apa Bu? Bergeser, pindah tempat. Untuk apa Bu? Memperbanyak saksi, memperbanyak bekas. Aku ini sholat wajib, pindah mereka sholat sunnah, pindah mereka, pandang mereka. Saya punya tetangga itu seneng berziarah silaturahmi ke masjid-masjid. Pokoknya kalau pas piknik di mana, golek masjid, digoleki masjidnya sholat teng mriku. Jalan kemana, goleki masjidnya sholat teng mriku. Dolan kemana lagi dapat masjid sholat di situ.